Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aina Fadila Nazifah, dengan NIM 20076001 dan rekan saya Anugrah Bagus Triadi dengan NIM 20076002. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Human Computer Interaction dan what is Human Computer Interaction, di mana saya akan menjelaskan tentang materi Human Computer Interaction. Nah, untuk tujuan dan sasarannya ada 4. Yang pertama yaitu memahami cara merancang pengalaman pengguna sistem interaktif, bagaimana sistem interaktif modern terutama dengan lingkungan perangkat yang berbeda. Nah, untuk tujuan yang kedua, memperoleh pengetahuan mendalam tentang proses yang berpusat pada manusia untuk menciptakan sistem interaktif dan cara menerapkannya secara praktik. Untuk tujuan yang ketiga, menjadi akrab dengan metode untuk mengumpulkan dan mendengarkan kebutuhan pengguna. Untuk yang terakhir, tujuan yang terakhirnya yaitu belajar mengevaluasi sistem interaktif dengan penggunanya. Nah, di sini terdapat gambar di mana cara dan teknik kita jika kita seorang pengembang atau insinyur. Jika kita seorang pengembang atau insinyur, kita memiliki dua arah. Sebagai pendengar, sebagai mendengarkan kebutuhan pengguna atau tidak mendengarkan sama sekali. Di mana secara efektif cara ini mobil dapat berjalan, yaitu mendengarkan kebutuhan pengguna dan kemudian menurunkan fitur dan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, hal ini akan kita coba nanti secara step by step. Lalu terdapat sebuah pernyataan dari seorang profesor interaksi manusia dan komputer dari Amerika Serikat. Dia mengatakan ada dua masalah tersulit dalam ilmu komputer, yaitu yang pertama itu orang. Bagaimana kita meyakinkan seorang ilmuwan komputer ini bahwa masalah yang tersulit dalam ilmu komputer adalah manusia. Lalu yang kedua, terhenti karena satu kesalahan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa buku yang disarankan, di mana ada buku Interaksi Manusia Komputer, edisi ketiga oleh Alan Dix, Janet Finlay, Gregory, dan teman-temannya. Lalu ada juga buku tentang Designing the User Interface, merupakan strategis for effective human computer interaction, edisi ke-6. Ada juga buku yang disarankan dari I. Scott McKenzie, merupakan buku yang berjudul Interaksi Manusia Komputer, sebuah perspektif penelitian empiris. Ada juga buku oleh David Benyon tentang Designing Interactive System, edisi ketiga. Nah, untuk buku yang disarankan yang terakhir dari Don Norman tentang The Design of Everyday Things, edisi revisi dan perluasan. Lalu ada juga tentang buku Don't Make Meeting, A Common Sense Approach to Web and Mobile Usability, ditinjau kembali oleh Pearson Education. Baiklah, untuk materi pertama dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang materi kedua yaitu what is human computer interaction. Kepada Anugrah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Aina. Selanjutnya yaitu what is HCI atau Human Computer Interaction. Secara umum, Human Computer Interaction yaitu merupakan bidang studi yang mempelajari desain atau penggunaan teknologi komputer, yang dimana Human Computer Interaction ini merupakan sarana perancangan teknologi komputer yang dapat memuaskan penggunanya.
Oleh karena itu, human computer interaction lebih fokus pada human interface dan komputer yang lebih interaktif saat digunakan. Di sini tujuan kita yaitu untuk memahami apa itu human computer interaction, kemudian apa kegunaannya, apa proses desain interaksi, dan bagaimana kaitannya dengan proses rekayasa perangkat lunak, dan apa yang dimaksud dengan user centered design. Baiklah, ini merupakan diagram dari interconnect concept dan juga evolution, yang dimana pada diagram ini yaitu pada human computer interaction memiliki konsep yang saling berhubungan dan juga menjelaskan evolusi dari human computer interaction itu, yang dimana pertama yaitu untuk interactive system, device, dan user interface. Konsep ini saling berhubungan, yaitu user interface pada device dibuat seinteraktif mungkin sehingga menarik user. Kemudian selanjutnya yaitu ada ergonomic human factors dan juga performance error, yang dimana ini merupakan aspek fisik, yang dimana ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan tentang desain untuk manusia, yang dimana ini berkaitan dengan performa dan error, yang dimana errornya biasa terjadi disebabkan oleh faktor manusia. Selanjutnya yaitu ada evolusi dari human computer interaction, yang dimana pertama yaitu man machine interaction, yang merupakan pengendalian mesin pada umumnya yang menggunakan perangkat seperti roda kemudi, pedal, ataupun tombol. Kemudian berkembang menjadi human machine interaction, yang merupakan perangkat lunak antarmuka yang menjadi penghubung antara manusia dan mesin. Dan terakhir yaitu human computer interaction, yang dimana ini berfokus untuk mendesain penggunaan teknologi komputer. Selanjutnya yaitu tujuan dari human computer interaction, yang dimana untuk mencapai tujuannya memiliki 3 unsur, yang dimana yaitu user, komputer, dan yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan tugas yang kita inginkan. Yang dimana dalam menggapai tujuannya, sistem harus mendukung tugas pengguna dengan fokus yang pada kegunaannya, yaitu pertama berguna, yang kedua mudah digunakan, dan yang ketiga dapat digunakan. Selanjutnya yaitu ingredients atau bahan-bahan yang terdapat pada human computer interaction, yang dimana terbagi antara untuk bahan-bahan pada human yaitu terbagi menjadi sistem sensorik, sistem aksi, dan juga proses kognitif, yang dimana pada sistem sensorik memiliki visual, audio, haptik, dan spatial. Untuk sistem aksi memiliki tangan, suara, kepala, dan badan. Dan untuk proses kognitifnya memiliki persepsi dan ingatan. Untuk unsur komputer memiliki 2 unsur, yaitu perangkat input dan perangkat output, yang dimana pada output meliputi keyboard, mouse, trackpad, trackball, touchscreens, mikrofon, sensors, dan juga card readers. Untuk perangkat outputnya yaitu layar, audio, haptics, VR, ataupun AR headsets. Selanjutnya yaitu asumsi pada human computer interaction, yang dimana dibagi menjadi 3 poin, yaitu pengguna ingin mencapai beberapa tujuan dalam domain aplikasi tertentu, yang dimana dalam setiap domain memiliki jargon tertentu, serangkaian kemungkinan proses dan tujuan, artefak, dan juga blok bangunan. Yang kedua yaitu tugas adalah operasi untuk memanipulasi konsep-konsep domain, yang dimana tujuan dicapai dengan melakukan satu atau lebih tugas. Yang ketiga yaitu interaksi, mempelajari hubungan antara pengguna dan sistem, yang dimana sistem memiliki sebuah state dan berbicara dalam sebuah bahasa inti. Kemudian pengguna memiliki state yang mencakup dan memahami state sistem, beberapa niat untuk melakukan tugas, dan berbicara dalam atau memahami bahasa dari tugas yang akan dilakukan. Berikutnya yaitu ini merupakan sebuah visual dari human computer interaction, yang dimana pertama user akan memasukkan data atau menginput data, yang kemudian data yang sudah diinput ini akan diolah oleh sistem,
yang kemudian setelah diolah oleh sistem, maka sistem akan mempresentasikan menjadi output, yang dimana kemudian output ini nanti akan diobservasi oleh user kembali. Di sini dalam visual human computer interaction memiliki berbagai unsur yang terkait di dalamnya, yaitu ergonomik, desain layar, visualisasi, alat bantu UI, dialog, dan juga widgets. Selanjutnya itu user centered design, yang dimana dalam user centered design ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menghindari kegagalan proyek perangkat lunak yang biasanya dipengaruhi 50% oleh pengembangan yang buruk. Selanjutnya yaitu memperhitungkan kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna akhir selama setiap fase dalam proses desain, yang dimana masalah desain yang berpusat pada pengguna biasanya ditemukan selama tahap awal. Untuk manfaat dari user-centered design ini yaitu sistem lebih mudah dipelajari, kinerja lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan human, mendorong pengguna untuk menemukan fitur canggih, dan menghindari membangun sistem yang salah. Masalah yang biasa ditemukan pada user-centered design yaitu bagaimana menemukan pengguna, berapa banyak, bagaimana memotivasinya, bagaimana memahami mereka, dan bagaimana melengkapi kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu ada Agile Interaction Design, yang dimana dalam Agile Interaction Design ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kita biasanya meminjam ide dari pengembangan tangkas dalam rekayasa perangkat lunak. Kemudian kunci dalam Agile Interaction Design ini yaitu pengembangan evolusioner, yang dimana sistem dibangun secara bertahap dalam siklus rilis cepat, teknik pembuatan prototipe yang cepat. Kemudian pada desain ini fokus pada prototipe dengan banyak literasi berbiaya rendah. Kemudian membutuhkan pemeriksaan kegunaan yang cepat dan budaya pembuat atau hanya jika melibatkan pengguna. Selanjutnya yaitu usability atau kegunaan dari human computer interaction, yang dimana kegunaannya dipengaruhi oleh seberapa baik pengguna dapat menggunakan fungsionalitas sistem, yang dimana dalam kegunaannya ini memiliki beberapa dimensi, yaitu kegunaan, yang dimana apakah sistem ini melakukan apa yang orang-orang inginkan. Kemudian dalam dimensi kemampuan belajar, apakah mudah dipelajari. Untuk daya ingat, setelah dipelajari apakah mudah untuk diingat. Kemudian untuk efektivitasnya, apakah mungkin untuk mencapai yang kita inginkan. Untuk efisiensi, apakah setelah dipelajari akan cepat digunakan. Untuk visibilitas, apakah keadaan sistem terlihat. Dan untuk errornya, yaitu apakah errornya sedikit dan dapat diperbaiki. Dan terakhir yaitu ada kepuasan, apakah menyenangkan untuk digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.